Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang saya sayangi, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan. Salawat teriring salam kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya yaumil akhir kelak di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan berbakti kepada orang tua. Saudaraku sekalian, pasti kita sudah tahu bahwa kita ada di dunia, kita ada di sini, kita ada di dunia ini karena adanya orang tua kita. Orang tua kita yang telah merawat, mendidik, juga membesarkan kita. Dengan sepenuh hati, dengan ikhlasnya, dengan sabarnya, mereka berdua mengasihi juga menyayangi. Ya, itulah orang tua, malaikat tak bersayap yang tak mengharapkan balas jasa dari anaknya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu bi amaini aniskuli walidayhi illa yang masir, yang artinya, dan telah kuperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Saudaraku, berbakti kepada orang tua hukumnya wajib. Lalu bagaimana kita sebagai anak berbuat baik kepada orang tua? Salah satunya yaitu membantu orang tua kita. Ketika orang tua kita kesusahan, sibuk dengan pekerjaannya, sebagai anak kita harus membantu. Selain itu juga kita harus beradab sopan santun, berbicara dengan orang tua dengan bertutur kata lemah lembut. Jangan sampai kita membantah ataupun membentak orang tua. Perlu diketahui, menjadi anak durhaka tidak harus menunggu 1 atau 2 kali. Cukup kita mengucapkan kata as saja, maka kita sudah termasuk anak yang durhaka. Di zaman sekarang masih ada saja anak yang tidak tahu bagaimana beradab kepada orang tuanya. Malu mengakui orang tuanya karena orang tuanya miskin, karena orang tuanya sudah tua, bahkan lebih parahnya lagi membunuh orang tuanya karena alasan yang tidak wajar. Na'udzubillah min zalik. Alasan seperti apa? Alasannya yaitu membunuh karena kemauannya tidak dituruti, membunuh karena merasa jengkel dinasihati, bahkan membunuh karena ingin mendapatkan harta warisan. Na'udzubillah min zalik. Ada sebuah nasihat
jikalau bumi beserta isinya kau berikan kepada ibumu, itu pun tak sanggup menebus setetes air keringatnya yang telah bersusah payah melahirkanmu. Karena apa saudara? Karena pada saat itulah ibu kita bertaruh nyawa, bahkan ibu kita satu-satunya orang yang rela mengorbankan nyawanya demi kita sebagai anaknya. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ridha robba fi ridhol walid, wa sakhatu robba fi sakhatul walid. Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Saudaraku, ketika orang tua kita sudah tiada, sebagai bakti kita kepada orang tua yaitu mendoakan kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku, baik ibu dan bapakku. Kasihilah mereka seperti mereka menyayangiku pada waktu kecil. Selain itu juga kita harus beramal baik ketika kita bersedekah, naik haji, maupun berzikir. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Saudaraku sekalian, uang bisa kita cari, ilmu bisa kita pelajari, namun mengasihi orang tua kita tidak akan datang kedua kali. Maka dari itu, kita sebagai anak harus berbuat baik, memuliakan kedua orang tua dengan tulus dan cinta kita. Dan tak lupa, kita harus berusaha membahagiakan juga membanggakan kedua orang tua. Insya Allah, apa yang kita lakukan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Saya pribadi memohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Unzur man qala wala tunzur man qala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.